Yang pasti orang akan dipaksa oleh dokter berpuasa, menahan makan dan minum, makan lama, kalau dia akan dioperasi. Tapi pernahkah manusia berpikir ketika tidak akan dioperasi juga sebenarnya tubuhnya butuh dengan puasa? Tidak ada yang mikirin. Maka Allah kasih tahu, itu sudah titis tulis, kata orang Sunda. Sudah dari sononya badanmu itu butuh dengan puasa. Yang tidak butuh cuma cangkemmu. Ini mah rakyat, tapi staf dalam butuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Silakan baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Tentang telah wajibkannya puasa atas orang-orang yang beriman. Kata kutiba, sebagaimana sering saya sampaikan dan sudah disampaikan di mana-mana oleh para guru ngaji, asal katanya adalah kataba, yang berarti menulis. Kalau kutiba artinya telah dituliskan. Kenapa dituliskan? Dari kata kataba inilah kemudian istilah kitabun. Sebut dengan kitab itu karena isinya tulisan. Tetapi pada bagian lain, artinya gini, artinya bahwa perintah puasa itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci kita sekarang juga min qablikum, pada kitab suci sebelum kita itu ada semua. Pada bagian lain kata kutiba juga diartikan dengan telah diwajibkan. Jadi kalau ada istilah kutiba itu kewajiban yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi kata kataba atau kutiba pun tidak selalu berbentuk tulisan, tapi merupakan komitmen. Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan, menuliskan, menetapkan, berkomitmen kasih sayang ada pada dirinya. Allah mewajibkan pada dirinya, memastikan pada dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Nah, kalau begitu maka dalam kata kutiba alaikumusiyam itu seolah-olah ada pernyataan bahwa puasa itu sudah menjadi ketetapan yang dihubungkan dengan kamu
Tidak boleh tidak. Antara puasa dengan manusia beriman itu paket. Dalam artian manusia mesti puasa. Kalau tidak puasa rugi. Jadi tidak selalu dihubungkan dengan pahala di akhirat. Bahwa badan manusia itu lahir ke dunia sudah berikut dengan paket kudu puasanya. Jadi badan ini butuh dengan puasa. Itu maksudnya. Nah, kalau orang sudah sampai pemahaman di sini dan mungkin tidak akan sampai pemahaman di sini kecuali para dokter. Karena yang tahu anatomi tubuh mereka. Bagaimana hubungan antara tubuh manusia dengan puasa? Itu penting sebagaimana pentingnya hubungan tubuh manusia dengan makan dan minum. Jadi badan manusia itu butuh makan dan minum. Itu nggak usah dalil. Tidak perlu pakai dalil. Sebab orang walaupun tidak ada ayat makan minum pasti makan minum karena terasa. Mana yang butuh dalil? Ini jadi kalau orang tidak makan itu, tidak makan minum pasti rusak badannya. Tapi manusia tidak tahu bahwa kalau mereka tidak puasa juga akan ada kerusakan pada tubuhnya. Mesin yang non-stop pisan, tidak pernah diberhentikan dari kegiatan capek rahim, itu akan ada kerusakan. Tapi berapa orang sih yang tahu bahwa kalau tidak berpuasa itu ada kerusakan di tubuh manusia? Nggak banyak. Bahkan mungkin dokter juga jarang yang memikirkan ini. Yang dipikirkan dokter biasanya dampak dari makanan, bukan dampak dari tidak makan. Apa namanya? Dampak baik dari makanan, tidak berbicara tentang dampak tidak baik dari makanan itu sendiri. Seringkali begitu. Dokter kita semua berpikir kalau makan ini jadi baik, kalau tidak makan ini menjadi baik, tapi jarang yang memikirkan kalau tidak makan sama sekali ada kebaikan. Sok, ayo. Kita tidak akan menemukan kan kiat-kiat sehat ditempel rumah sakit. Kalau Anda ingin sehat, makan ini, minum ini, olahraga ini, ada nggak? Puasa, nggak ada kan? Karena memang di luar jangkauan manusia awalnya. Allah sampaikan ini kutiba alaikum, sudah ditetapkan untuk tubuhmu harus ada puasanya. Mestinya kan diteliti apa sih keuntungan puasa itu dalam hubungannya dengan tubuh manusia. Dan nanti mungkin satu saat perlu ada diskusi para dokter, para perawat-perawat, sok teliti, bongkar anatomi tubuh manusia, bongkar struktur tubuh manusia dari sekian banyak sel, sekian banyak anggota tubuh itu, ada enggak pengaruh positif puasa pada tubuh manusia? Pasti ada. Lalu kalau begitu, dapatkan seorang dokter mengatakan kalau begitu puasa itu wajib tanpa harus nunggu ayat dari Allah. Kalau ini yang terjadi, maka nanti puasa itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan orang, bahkan kebutuhan orang. Kalau sekarang puasa dirasakan sebagai beban orang. Paling-paling manusia baru menyadari butuh puasa kalau mau operasi, ya kan? Haji Mahali besok mau operasi pagi, maka dari malam seberapa jam itu? Yang benar yang mana sih ini? 6, 10, 9? Berapa jam? Nah, terserah aja deh. Yang pasti
orang akan dipaksa oleh dokter berpuasa, menahan makan dan minum, makan lama, kalau dia akan dioperasi. Tapi pernahkah manusia berpikir ketika tidak akan dioperasi juga sebenarnya tubuhnya butuh dengan puasa? Tidak ada yang mikirin. Maka Allah kasih tahu, itu sudah titis tulis, kata orang Sunda. Sudah dari sononya badanmu itu butuh dengan puasa. Yang tidak butuh cuma cangkemmu. Ini mah rakyat, tapi staf dalam butuh. Ya, dah itu nanti silakan dikaji. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada ayat puasa, kalau para dokter, para ahli meneliti tentang tubuh manusia pasti berkesimpulan badan manusia butuh puasa. Kalau kita belum sampai butuh kan, kita kudu puasa itu. Kalau sudah kudu itu kayaknya beban. Tapi kalau butuh, kita justru akan mencari-cari waktu sendiri. Kapan saya harus puasa? Pokoknya dari sebulan tuh mikirin, kapan ya aku puasa, ini kan penting ini. Kayak mobil dicuci apa di tune up gitu kan. Dah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan juga direkomendasikan kepada tubuh orang-orang sebelum kamu supaya kamu semua tattaqun, bisa stabil. Itu bahasa takwa sebetulnya artinya stabil. Kalau bahasa praktisnya takwa itu stabil, terpelihara, tidak ada sesuatu yang membuat goncangan pada tubuh kita. Tadinya sehat, takwa ya tetap sehat. Karena apa? Ketika bertemu dengan makanan, kadang-kadang badan menjadi tidak sehat, menjadi ada pengaruh dari makanan pada tubuh. Nah, puasa supaya kembali stabil, terpelihara, bisa menjaga diri. Ayyaman ma'dudat, diwajibkannya puasa pada kamu semua itu hanya beberapa hari, 1/12-nya dalam setahun, kecil banget itu. Berarti berapa persen? 5% ya. Dari 360 hari yang puasa 30 hari, 1/12-nya berarti berapa persen? 5% apa? Ya 10% lah. Persen kurang. Itu adalah batas minimal orang cuci mobil. Batas minimal turun mesin tubuh manusia. Semakin sering semakin baik. Coba wanita yang berdandan itu minimal waktu kondangan aja dandan. Tapi prakteknya timbang mau ke dapur juga dandan. Karena menyadari pada dandan itu ada keindahan dirinya. Soklah. Kita sendiri sama. Ngencengin sabuk itu kan kalau mau bepergian, mau ada tugas. Tapi kadang-kadang kalau sudah jadi kerjaannya dikencengin melulu, nyisir rambut ya timbang pas mau pakai peci aja. Tapi prakteknya nanti di jalan berhenti nyisir lagi. Kenapa? Karena menganggap bahwa pada nyisir itu ada kebaikan pada dirinya. Andai manusia tahu ada kebaikan pada badannya lewat puasa, pasti dia akan berkata pada dirinya, aku akan cari kesempatan besok berpuasa. Tidak cukup cuma puasa Ramadan, itulah puasa sunat. Dan nanti kalau puasa sunat dihubungkan dengan tubuh manusia, kita akan mau temukan kenapa Senin dan Kemis. Nanti kalau bekam berhubungan dengan Sabtu, kenapa? Kalau kumpul berhubungan dengan Jumat, kenapa? Itu ada rahasianya. Yang berhubungan dengan rotasi matahari, gravitasi bumi, itu sangat berhubungan dengan tubuh manusia.
Wah, ini kalau diterus-terusin nanti jadi kayak dukun. Tapi bener. Kenapa kok anjurannya kumpul manusia hari Jumat? Kenapa kok kalau bekam hari Sabtu? Ya hari yang lain. Loh, ini masalah. Jangan dianggap